Halo Kumahada Bangsa, Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jabar karena belum lengkap. Jasad seorang ibu yang ditemukan di pinggir jalan Geger Bitung, Sukabumi ternyata korban perampokan oleh sepasang kekasih. Sesosok mayat pria tanpa alat kelamin ditemukan tersangkut di aliran Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor. Ya, kita ke informasi pertama. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat. Pengembalian itu karena adanya kekurangan formil maupun material pada berkas perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka utama pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Polda Jawa Barat Selasa kemarin. Berdasarkan hasil penelitian jaksa, berkas perkara tersebut belum lengkap karena adanya kekurangan formil dan material. Namun pihak Kejati tidak menjelaskan secara rinci apa saja aspek formil dan material yang perlu dilengkapi. Bahwa berkas perkara atas nama tersangka PS telah dikembalikan kepada teman-teman penyidik dan telah diterima oleh teman-teman penyidik pada hari Selasa kemarin di tanggal 2 Juli tahun 2024. Sesuai dengan statement yang lalu bahwa berkas perkara atas nama tersangka PS terdapat kekurangan formil dan material. Bocoran formil materialnya apa poinnya? Nah itu kami tidak bisa sampaikan bahwa itu sudah masuk dalam materi petunjuk kami kepada teman-teman penyidik. Kejati Jawa Barat sebelumnya menerima berkas perkara Peggy Setiawan dari Polda Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Peggy ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dua sejoli. Atas penetapan tersebut, kuasa hukum Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, satu rumah warga di kawasan padat penduduk di Tabansari, Kota Bandung terbakar. Seorang anak kecil yang terjebak di dalam rumah saat kebakaran dapat diselamatkan warga. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Damkar belum ada yang datang. Si jago merah tak segan-segan melahap satu rumah warga di kawasan padat penduduk kawasan Taman Sari Bawah, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Angin yang cukup besar serta bahan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Saat kebakaran, seorang anak kecil berada di lantai bawah rumah. Nyawanya selamat karena warga berhasil menyelamatkannya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik yang berasal dari lantai 2. Katanya di dalam rumahnya tuh nggak ada orang tua. Ada orang berarti Ada orang. Ada orang. Cuman nggak ada orang tua. Gitu. Nah, untuk kejadian untuk terbakarnya karena apa, Mas? Saya kurang tahu sih sebenarnya. Karena si anak-anaknya udah dievakuasi di depan gang. Oh, berarti berhasil diselamatkan Kang untuk Ya, korban sendiri. ya. Itu Pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 9 unit mobil. Namun proses pemadaman terkendala karena akses menuju ke lokasi kebakaran cukup sempit. Karena ini lokasinya cukup jauh dari jalur utama, dari jalan utama, dan kita menggelar sampai 8 selang. Jadi kurang lebih sekitar 150 meter ke lokasi kebakaran dan cukup sulit untuk sampai ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, jasad 5 orang yang merupakan satu keluarga korban kebakaran di Jati Asih, Bekasi akhirnya sampai di kampung halaman di Kecamatan Talu, Kabupaten Cirebon. Setelah disyaratkan, jasad kelima korban dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum Desa Sarwadadi.
Warga desa Sarwada di Talun, Kabupaten Cirebon berkumpul menunggu jasad satu keluarga yang meninggal saat kebakaran di kota Bekasi. Saat ambulans yang membawa jenazah satu keluarga datang, suasana desa berubah menjadi haru. Keluarga korban bersedih tak dapat membendung air matanya. Satu persatu jasad dikeluarkan dari ambulans untuk disalatkan di Masjid Baitul Mukmin. Usai disalatkan, kelima jenazah dimakamkan secara berdampingan di TPU desa setempat. Di mata masyarakat, korban merupakan orang yang sangat gigih. Kenangan manis semasa hidup almarhum juga disampaikan oleh Kepala Desa Sarwadadi. Ya dari nol, dari pedagang sapu, mendorong sapu, naik dari bujang lah, dari ya sangat kehilangan. Banyak ada tim pemancing yang sangat kehilangan. Dia kalau kesini, kalau hiburannya dia beli ikan, ditabur, bareng-bareng mancingnya. Sebelumnya pada Rabu kemarin, gudang serta tempat penjualan alat-alat rumah tangga di Jati Asih, Kota Bekasi terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Kebakaran menewaskan satu keluarga pemilik tempat usaha perabot rumah tangga. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Ia beralih ke informasi lain, kematian seorang ibu yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Ternyata karena dirampok. Ironisnya lagi, pelaku perampokan adalah sepasang kekasih. Mereka menganiaya korban di dalam mobil, lalu jasadnya dibuang di pinggir jalan. Teka-teki kematian Ibu Lili yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi akhirnya terungkap. Korban ternyata tewas karena dirampok oleh sepasang kekasih berinisial WS dan NAA. Mereka diringkus di tempat persembunyian di Cianjur dan Sukabumi. Perampokan dilatar belakangi keinginan pelaku menguasai harta benda korban. Awalnya kedua pelaku hendak meminjam uang kepada korban, namun semua berubah saat di dalam mobil. Mereka menganiaya korban dalam mobil dan menjerat leher korban menggunakan sabuk pengaman. Lalu jasadnya dibuang di pinggir jalan. Mereka merampas uang sebesar Rp108.000, ponsel dan perhiasan milik korban. Kekerasan yang mengakibatkan mati dilakukan dalam mobil. Pada saat tersangka dan korban berada dalam mobil menuju Sukabumi, kemudian dengan motif ingin memiliki harta yang ada pada korban, tersangka pertama mencekik atau memiting leher daripada korban, sembari membekap mulut korban dengan kain. Kemudian juga salah satu tersangka juga melilitkan atau menjerat leher dari korban dengan menggunakan sabuk pengaman. Kejanggalan kematian Ibu Lili pertama kali terungkap dari hasil autopsi. Korban tewas karena adanya sumbatan pada pernapasan. Hasil ini sesuai dengan pengakuan para tersangka yang menjerat leher korban dengan sabuk pengaman. Sebelum ditemukan tewas, korban berpamitan kepada suaminya untuk keluar rumah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan penghilangan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun minimal dan maksimal seumur hidup. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, perselisihan di lingkup keluarga berakhir malapetaka. Seorang kakak di Taman Sari, Tasikmalaya dibacok oleh adik iparnya dengan golok. Akibatnya korban mengalami beberapa luka di bagian tubuh termasuk kepala. Diduga kasus penganiayaan ini dilatar belakangi utang piutang. Tubuh Bambang dipenuhi dengan darah usai dianiaya adik iparnya sendiri dengan senjata tajam. Kepala, pergelangan tangan dan lengan korban dijahit karena sobek disabet golok. Punggung korban pun juga sempat dipukul oleh balok. Mendapat laporan adanya perkelahian keluarga, Polsek Taman Sari, Tasikmalaya mendatangi rumah korban. Polisi datang untuk menanyakan kasus tersebut. Diduga utang piutang menjadi latar belakang penganiayaan ini. Saat itu Bambang datang ke rumah adik iparnya berinisial S untuk menyelesaikan masalah. Namun emosi membuat S gelap mata hingga menganiaya korban. Jadi terburu emosi mungkin pelaku. Jadi pertama tangan kosong,
keadaan kosong mungkin belum puas, jadi dilanjutkan dengan mengambil golok, mungkin lebih dari 10 sabetan, tapi yang kena 3-4 sebenarnya di sini ada. Gitu. Tapi yang fatal yang ini karena terbuka 8 jahitan, ini 4 jahitan, ini 2 jahitan. Tim kami mencoba mendatangi rumah pelaku untuk mengonfirmasi kasus tersebut. Namun sayang rumah pelaku tertutup rapat. Kedua belah pihak saat ini saling lapor ke polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Mana?